Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-muallif Hujjatul Islam Syekh Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, nafanallahu bihi bi'ulumihi wa asrarihi fid dharain, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma shaumud dahri, dan adapun puasa dahar. Puasa dahar itu kemarin puasa 1 tahun, puasa 1 tahun. Fa innahu, maka sungguhnya shaumud dahar syamilun, ialah mencakup lil kulli, bagi seluruhnya, wa ziyadatun, dan tambahan. Puasa dahar, kalau seorang puasa dari awal tahun sampai akhir tahun, itu mencakup kepada seluruh puasa yang kemarin, mau itu fis sanah, mau itu fis syahr, ataupun fil usbu'. Bahkan bukan hanya mencakup seluruhnya, tetapi waziyadatun, ada tambahannya, melebihi puasa yang kemarin. Walisalikina fihi turukun, dan ialah bagi salik, orang-orang yang menempuh, orang-orang yang menempuh jalan Allah, orang yang melalui jalan, fihi, padanya puasa, turukun, bermula beberapa torik, beberapa jalan. Faminhum, maka ialah diantara mereka, man kariha, orang yang memakruhkan, zalika, akan itu saum, akan itu puasa dahar. Idh waradat, karena datang akhbarun, oleh beberapa hadis, tadullu ala karahatihi, yang menunjukkan ia akhbar atas kemakruhannya puasa dahar. Was-sahihu, sementara bermula pendapat yang sahih, annahu, ialah bahwa sesungguhnya puasa dahar, innama yukrahu, ialah hanya saja dimakruhkan ia puasa dahar, li syai'aini, bagi 2 perkara. Ahaduha, bermula salah satu keduanya syai'ain, Allah yuftira, bahwa tidak berpuasa, bahwa tidak berbuka ia orang, artinya berpuasa, fil idaini, pada 2 id, wa ayyamit tasyriki, dan hari-hari tasyrik. Fahuwa, maka bermula ianya puasa, ad-dahru kulluhu, ialah dahar kulluhu, seluruhnya. Wal akhiru, dan yang lain, ayyarghaba 'anis sunnati, bahwa benci atau tidak suka ia orang, 'anis sunnati, dari sunnah, fil iftari, pada berbuka. Wa yaj'ala shauma, dan menjadikan ia orang akan puasa, hajran ala nafsihi, sebagai hajran itu apa? Batu atau penghalang, ya. Ala nafsihi, atas dirinya. Ma'annallaha, padahal bahwa sesungguhnya bermula Allah, yuhibbu an tu'ta rukhasuhu, senang ia Allah akan bahwa dilakukan akan rukhsahnya Allah, kama yuhibbu, sebagaimana senang cinta ia Allah, an tu'ta azaimuhu, bahwa dilakukan akan azimahnya Allah.
Sekarang masalah puasa dahar. Puasa dahar itu puasa sepanjang tahun. Ya. Mengenai puasa dahar ini ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Sebagian ulama ada mengatakan makruh. Kenapa? Karena ada hadis-hadis yang menyatakan bahwa puasa 1 tahun penuh itu makruh hukumnya. Sementara pendapat yang kedua, yang mana pendapat ini adalah pendapat yang sahih, puasa dahar itu makruh kalau ada 2 hal. Yang pertama, seandainya puasa 1 tahun full. 1 tahun full itu artinya apa? Meskipun di 2 raya Id dan hari tasyrik dia tetap berpuasa. Nah, itulah yang dimakruhkan. Bahkan bukan hanya makruh ya, bahkan mengatakan haram. Tidak boleh berpuasa pada 5 hari ini, Idul Adha, Idul Fitri, tasyrik. Ada 3 hari tasyrik. Itu yang pertama. Yang kedua, makruhnya itu kalau dia tidak senang melakukan kesunahan fil iftar. Dia iftar ini maksudnya apa ya? Tak berpuasa ya, iftar ini. Dia tak senang karena dia tak senang melakukan perkara sunnah. Kalau dia tidak berpuasa, makanya dia berpuasa. Ya, jadi yang pertama kata ulama makruhnya itu kalau 2 hal. Yang pertama, dia puasa 1 tahun full, artinya 5 hari yang dilarang puasa dia tetap berpuasa. Yang kedua, kalau alasan dia berpuasa 1 tahun penuh itu karena dia tidak suka melakukan perkara-perkara sunnah kalau seandainya dia tidak berpuasa. Jadi karena dia tidak melakukan perkara sunnah kalau dia tak berpuasa, maka dia jadikan puasa itu sebagai alasan atau sebagai motivasi atau penguat dirinya untuk tidak melakukan apa yang dia tidak sukai. Ya, kalau itu alasannya, maka ini yang menyebabkan puasa dahar itu makruh. Padahal Allah telah jelaskan bahwa Allah senang rukhsahnya dilakukan sebagaimana senang azimahnya dilakukan. Rukhsah itu apa? Taghayyurul ahkam minas suhulah ila su'ubah li'udhrin ma'a qiyami. Kalau azimah tak terpenuhi salah satu poin itu. Nah, ini sama kayak orang jawab, kalau fis safar dia mana lebih bagus, mengqashar apa tidak? Sama-sama bagus. Ini rukhsah bagus, 2 rakaat ambil rukhsah tidak apa-apa, 4 rakaat melakukan azimah gimana, tidak apa-apa. Tapi ada yang bilang kalau sholat 4 rakaat itu sombong namanya. Udah dikasih Allah rukhsah malah gak mau ngambil, sombong kali namanya. Ya enggak ya, tergantung niat kita apa ya. Niatnya apa. Nah, itu rukhsah, ada azimah. Azimah ini bisa dikatakan hukum asal ya. Hukum asal. Fa illam yakun syai'un bidzalika, maka apabila tidak ada sesuatu pun dari itu, wa ra'a salaha nafsihi, dan melihat ia orang akan baik dirinya orang fi shaumid dahri, pada puasa dahar, puasa 1 tahun, falyaf'al dzalika, maka hendaklah melakukan ia orang akan itu shaumud dahr. Faqad fa'alahu, maka sungguh melakukan akannya puasa dahar
jama'atun minas sahabati wat tabi'ina lahum ihsanin, oleh sekelompok sahabat dan tabi'in, ya, dan tabi'in. Kalau seandainya dia puasa setahun penuh itu bukan karena alasan yang pertama tadi, tidak juga karena alasan yang kedua tadi, maka, dan yang ketiga ada tambahannya, yang ketiga, seandainya dia puasa 1 tahun dia gak apa-apa, tidak sakit, tidak ada mudarat pada dirinya, maka kata Imam Al-Ghazali di sini silakan lakukan, bagus. Kenapa? Karena ada para sahabat dan para tabi'in yang melakukannya. Bahkan salah satunya termasuk yang melakukan Al-Imam An-Nawawi. Ya tak? Lagi dong. Di Muqaddimah Jawahir kan dijelaskan itu. An-Nawawi itu puasa full. Sini siapa yang puasa dahar? Tidak ada ya. Biasa kalau santri tirakatnya ya inilah, selama di pondok dia puasa full. Tidak bisa Zat. Saya kalau puasa tak konsentrasi belajar. Jadi kalau saya makan banyak Zat, itu kayaknya mudah aja memahami kitab Zat. Gimana? Enggak usah puasa ya, jadi makan aja. Masalahnya udah tak puasa di kelas kantuk. Otaknya berjalan, itu yang bermasalah. Ya. Waqala, dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, fima rawahu Abu Musa al-Asy'ari, pada sesuatu yang meriwayatkan akan sesuatu oleh Abu Musa al-Asy'ari, man shoma dahra, barang siapa yang berpuasa ia orang akan puasa dahar, kullahu seluruhnya, duyiqat alaihim jahannamu, niscaya disempitkan atasnya orang akan jahannam. Hadisnya sampai situ ya, hadisnya ya. Wa aqada tis'ina, dan menghitung, membuat bilangan. Al-Quran bisa mengikat, bisa membuat ya. Ia Nabi akan 90. Maknahu, bermula maknanya, lam yakun lahu fima maudiun, tidak ada baginya orang fiha padanya jahannam, maudiun sebermula tempat. Kata Nabi, siapa yang puasa dahar, puasa 1 tahun, maka dia akan disempitkan neraka. Waqoda itu ada di hadis lain, itu jahannam hakaza. Jadi pas hakaza itu waqoda tis'in. Jadi hakaza Nabi membuat angka 90. Saya pertama bingung 90 itu kayak mana? Ada saya baca beberapa syarah, nggak tahu ya, kalau salah mungkin bisa diapakan. Itu seperti ini. Yang gini, nggak tahu kenapa kok dibilang 90. Mungkin kena angka 9 ya. 9 ini 0. Artinya apa? Intinya ibarat katanya disempitkan. Jadi surga jannah disempitkan sama dia, sama kayak bolongnya yang ada di tangan ini. Kira-kira bisa gak masuk? Artinya apa? Lam yakun lahu fiha maudiun. Orang tersebut tak ada tempatnya di jahannam. Makna lainnya apa? Orang tersebut tidak akan masuk neraka jahannam. Nah gini, karena dia bahasa Arab ya, jadi saya kurang tahu maksudnya gini enggak. Katanya digambarkan, inilah intinya ya. Cobalah cari di kitab hadis ini, di Sahih Ibnu Hibban ada. Jadi sama kayak pas tahiyat itu katanya membentuk angka berapa? 50. 53 ya? Hah? Berapa? 53.
Gimana dia? Mungkin ada isyarat mungkin ya. Bukan yang gini ya. 90 berarti gini. Enggak. Katanya gini 90 itu. Jadi Nabi menggambarkan duyikot itu seperti ini. Saking kecilnya, intinya apa? Gak akan ada orang yang puasa dahar itu masuk neraka jahanam. Puasa ya. Yuk puasa. Jangan takut kurus. Ya. Ini nanti gak keren lagi saya. Gak six pack lagi dong. Jadi apa berarti? Wadunahu, dan di bawahnya puasa dahar darajatun ukhra, ada derajat yang lain. Wahya saumu nisfid dahri, yaitu puasa setengah tahun, setengah dahar. Biaya suma yauman wa yuftiru yauman, dengan berpuasa ia orang satu hari dan berbuka ia orang satu hari. Ini puasa Nabi Daud. Wa dzalika asyaddu 'ala nafsi, dan hal tersebut asyaddu 'ala nafsi, lebih berat atas diri, wa aqwa, dan lebih kuat fi qahriha, pada menundukkannya nafas, pada menunjukkannya diri. Iya. Kadang kayak inilah ya. Itu bisa lebih berat puasa satu hari tidak daripada puasa sepanjang tahun. Karena kalau puasa sepanjang tahun dia sudah terbiasa. Tapi kalau puasa sehari tidak, sehari puasa, sehari makan, itu agak apa tuh? Terasa lebih berat. Apalagi pas dia puasa, pas ada makanan, kenapa enggak pontang aja? Kenapa kok sekarang saya puasa ya? Kenapa enggak kemarin aja? Penyesalannya besar itu. Sabtu dia enggak puasa, Minggu dia puasa, pas banyak kiriman kawannya kan. Ya Allah, cobaan. Tapi kalau puasa sepanjang tahun mungkin awal-awalnya berat, tapi kalau udah terbiasa enak. Enggak terasa lagi dong. Ini terasa juga ya. Enggak terasa haus. Wa qad warada, dan sungguh datang fi fadlihi, pada keutamaannya saumu, puasa setengah dahar itu, setengah tahun, akhbarun katsiratun, oleh beberapa hadis yang banyak. Li'anal abda, karena sungguhnya hamba, fihi, padanya puasa, baina subri yaumin wa syukri yaumin, antara bersabar satu hari dan bersyukur satu hari. Itu kenapa berat? Sehari dia bersabar menahan makanan, sehari makan dia, besoknya puasa lagi. Kata tubuhnya kan, saya ini di PHP Pak. Kemarin kasih makan, sekarang puasa. Nah besok kasih makan lagi, sekarang puasa lagi. Faqad qala, maka sungguh bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, uridun alayya, didatangkan atasku, mafatihu khazainid dunya, akan kunci-kunci perbendaharaan dunia, wa kunuzul ardi, dan harta simpanan dunia atau harta simpanan bumi. Fardatuha, maka menolak aku akannya mafatih dan kunuzul ard. Wa qultu, dan berkata aku, aju'u yauman, aku lapar satu hari, wa ashba'u yauman, dan kenyang aku satu hari. Ahmaduka, memuji aku akan engkau, idza syaba'a apa syabi'ah atau syabu'ah? Syabi'ah. Syabi'tu, apabila kenyang aku, wa atadarru ilaika, dan tadarru. Apa tadarru itu? Merendahkan diri ya. Tadarru itu merendahkan diri, menghinakan diri. Dan tadarru, aku merendahkan diri aku ilaika, kepada engkau, idza ju'tu, apabila lapar aku. Wa qala, dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdhalus siyami, bermula paling utamanya puasa, saumu akhi, ialah puasanya saudaraku.
Daud, yaitu Nabi Daud. Karena yasumu yauman, ada ia Nabi Daud puasa satu hari, wa yuftiru yauman, dan tak puasa satu hari. Wa min dzalika, dan dari itu. Jadi lebih bagus mana, puasa nisfud dahr apa puasa dahr? Nisfud dahr ya. Jadi kuantitas tidak menjamin banyak, enggak menjamin bagus. Makin banyak belum tentu makin bagus. Yang paling bagus itu apa? Yang sesuai dengan tuntunan syariat. Mana bagus, Isya 4 rakaat apa 10 rakaat? Hah? Maksudnya 4 aja besar pahalanya, apalagi 10. Mana besar subuh? 2 apa 4 besar pahalanya? Loh, tidak masuk di akal kan? Makanya agama itu, belajar agama harus ada sanadnya. Kan harus belajar kepada guru yang sanadnya bersambung kepada Rasulullah. Tak bisa pakai akal-akalan aja. Ya, ada ilmunya. Sama kayak ini. Kan seharusnya logikanya kan lebih bagus puasa setahun lah daripada setengah tahun. Nah, tapi kata Nabi, afdhalus syiyam shaumu akhi Daud. Yang paling utama itu adalah puasa Nabi Daud, sehari puasa, sehari tidak. Wa min dzalika, dan dari hal tersebut, manazilatuhu ialah turun atau turun tangan. Manazil itu turun tangan, kita tahu apa? Turun tangan bukan turun tangan gini ya. Apa? Langsung Nabi yang melakukannya, yang mengatakannya, yang langsung berhadapan dengan Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar ini anaknya siapa? Anaknya Ini Abdullah bin, di kitab ini ada wawunya apa enggak? Berarti bukan Abdullah bin Umar, Abdullah bin. Jadi jangan lagi ada yang mengatakan kalau ada wawunya berarti itu bukan Umar bin Khattab. Kalau enggak ada wawunya berarti Umar bin Khattab, enggak ya. Itu cara bacanya. Ain mim ro, kalau enggak ada wawunya cara bacanya Umar. Kalau ada wawunya Amru ya. Bukan Amr juga ya. Amr bin As misalnya. Bin Amrin radhiyallahu anhuma fi shaumi wa huwa yaqul, dan ianya Abdullah berkata, inni utiku afdhala min dzalika, sungguhnya aku lebih sanggup aku afdhala akan yang lebih utama min dzalika, dari itu. Faqala, lalu berkata ya Nabi sallallahu alaihi wasallam, sub yauman wa aftir yauman, puasalah olehmu satu hari dan berbukalah satu hari. Faqala, lalu berkata ya Abdullah, inni utiku afdhala min dzalika, sungguhnya aku ialah sanggup aku akan yang lebih utama dari itu. Faqala, lalu berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la afdhala min dzalika, tak ada yang lebih utama dari itu. Jadi ini ceritanya Abdullah ini mau puasa melebihi puasa Daud. Saya sanggup lebih itu ya Rasulullah. Tidak, puasa satu hari, berbuka satu hari, sanggup saya Rasulullah. Gak akan sakit saya, gak akan loyo, saya semangat, bisa saya puasa 1 tahun, kata Nabi. Jadi anggapannya Abdullah ini, ada puasa yang lebih utama daripada puasa Daud. Kenapa? Karena beliau merasa lebih banyak hari, makin banyak hari maka itu makin utama, makin bagus. Ini bukti para sahabat pun untuk memahami hadis, memahami ayat Quran itu butuh penjelasan Nabi. Sahabat, apalagi kita, sahabat tidak, keturunan sahabat pun tidak.
Yang keturunan lagi mirip pun dah. Hidung masuk ke dalam, mukanya wallahu a'lam. Jisman wa ibadatan, enggak ada kita mirip ke sahabat, apalagi keyakinannya enggak. Lalu sok-sok mencoba langsung memahami Quran, memahami hadis. Kira-kira kurang ajar apa tidak? Kurang ajar bagi saya ya. Kurang ajar ya. Perlu belajar lebih banyak lagi ya. Kurang belajarnya itu. Ya. Para sahabat aja masih ada kemungkinan salah. Sama seperti kayak tayamum. Ada tuh kisah para sahabat junub gak ada air, tayamum, bingung gimana caranya. Kalau mandi kan seluruh tubuh, tayamum pakai turab, berarti seluruh tubuh juga. Nah, golek-golek dia di tanah itu. Karena Rasulullah salah kata Nabi. Sama seperti tayamum mengganti wudhu, hanya wajah dan telapak tangan. Makanya agama ini lagi-lagi ini kan perlu butuh yang namanya belajar dengan guru yang bersanad. Saya nggak mau belajar, saya mau beristihad sendiri, memahami sendiri, silahkan. Kalau merasa sudah mampu. Berapa juz yang kalian hafal? Enggak usah lah. Berapa juz yang kalian faham? Berapa hadis yang kalian faham? Arba'in An-Nawawi yang tak hafal, sok-sok pula mau beristihad. Baca harkat aja masih salah-salah, sok-sok pula beristihad. Saya ingat tu ada rekaman guru saya Kiai Afifuddin. Saya rekaman bukan video, jadi nggak tahu beliau tu sedang berdiskusi dengan siapa. Ya, intinya kayaknya minhum, ya, dari tetangga sebelah, tentang tentang perkara bid'ah. Itu jawaban beliau, salah satu jawaban beliau. Bagaimana mungkin Pak Ustadz, entah Pak Ustadz, entah Pak LC, beliau bilang itu lulusan luar negeri berarti, ya, bisa memahami Quran hadis, sedangkan Pak Ustadz aja belum bisa membedakan kapan dibaca innama, kapan dibaca annama. Itu tuh dalam tuh ya. Artinya perkara gitu itu seharusnya selesai pelajaran sanawiyah, selesai pelajaran aliyah. Itu aja gak bisa, gak tahu kapan bacaan nama, kapan dibaca innama. Itu aja gak tahu, sok-sok udah menafsirkan Quran dan hadis semaunya. Tidak bisa. Tahu kalian ada yang mau coba deh, ada yang mau bercita-cita buat mazhab baru, buat mazhab apa aja nih? Gak ada yang cocok namanya jadi nama mazhab maksudnya. Al-Julhani. Al-Julhani. Wa qad ruwiya, dan sungguh diriwayatkan anahu akan bahwa sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam masoma syahron kamilan, tak puasa ia Nabi akan 1 bulan penuh, qattu sama sekali, illa ramadhana, kecuali bulan Ramadan. Bal kana yaftiru min ghairihi, tetapi ada ia Nabi ialah berbuka ia Nabi dari selain Ramadan. Ada satu riwayat dijelaskan bahwa selain bulan Ramadan Nabi tak pernah puasa 1 bulan penuh. Artinya apa? Dalam 1 bulan itu pasti ada Nabi yang tidak puasa.
Wa man la yaqdur ala shaumi nisfi dahri, dan barang siapa yang tak sanggup ia orang atas puasa setengah tahun, fala ba'sa bi thuluthi, maka tidak apa-apa dengan sepertiganya. Enggak sanggup puasa nisfud dahri, puasalah thuluthud dahri. Berarti sepertiga tahun. Wa huwa ayyasuma yauman wa yuftiru yaumaini, yaitu bahwa berpuasa seseorang satu hari dan berbuka ia orang 2 hari. Satu hari puasa, 2 hari tidak. Satu hari puasa, 2 hari tidak. Wa idza shoma thalathatan min awwali syahri, dan apabila berpuasa ia orang akan 3 hari dari awal bulan, wa thalathatan minal wasati, dan 3 hari dari pertengahan bulan, wa thalathatan minal akhiri, dan 3 dari akhir bulan, fahuwa thulusun, maka dianya puasa ialah sepertiga. Wa waqi'un fil awqatil fadilati, dan terjadi pada waktu-waktu fadilah. Jadi kalau mau apa, itulah puasa aja 3 hari awal, 3 hari tengah, 3 hari akhir. Itu sudah bisa sepertiga sulusuddahri, plus puasanya itu terjadi fil awqatil fadilah. Udah kemarin kan ada kan awal bulan, terus pertengahan atau ayyamul bid, sama akhir bulan. Udah sulusuddahri, dan berpuasanya itu fil awqatil fadilah. Wa shaumal isnain, dan jika berpuasa ia orang akan hari Senin, wal khamisa, dan Kamis, wal jumu'ata, dan Jumat, fa huwa qaribun min thulusi, maka ianya ialah dekat dari sepertiga. Kalau puasa Senin, Kamis, dan Jumat itu dekat sepertiga. Wa idza zaharat awqatul fadilati, dan apabila telah jelas oleh waktu-waktu fadilah, fal kamalu, maka bermula sempurna fi ayyafhamal insanu, pada bahwa memahami oleh manusia makna shaumi, akan makna puasa. Wana maksudahu, dan bahwa sungguhnya tujuannya puasa tasfiyatul qalbi, ialah menyucikan hati, membersihkan hati, wa tafrighul hammi, dan mengosongkan keinginan, tujuan, cita-cita, lillahi, untuk Allah Azza wa Jalla. Jadi udah tampak, udah jelas keterangan tadi itu, maka dapat difahami bahwa maka yang sempurna al-kamal adalah seseorang dapat memahami apa itu makna puasa, dan dapat mengetahui bahwa tujuan dari puasa itu adalah tasfiyatul qalbi dan tafrighul hammi lillah. Wal faqihu, dan sebermula fakih, ahli fikih, bidaqaiqil batini, dengan daqaiqil batin, dengan kehalusannya batin. Dakik itu halus, rinci. Itu dakik, itu tipis. Mudakik itu lebih dahsyat daripada muhakkik, ya. Muhakkik dulu baru mudakik. Yadzuru, ialah melihat ia fakih, ila ahwalihi, kepada keadaannya fakih. Faqad yaqtadi haluhu, maka terkadang menuntut oleh keadaannya fakih dawama shaumi, akan berterusan puasa. Wa qad yaqtadi, dan terkadang menuntut ia hal dawamul fitri, akan terus berbuka, berketerusan berbuka. Wa qad yaqtadi, dan terkadang menuntut ia hal masjal iftari bisaumi, akan menggabungkan atau mencampurkan tidak puasa dengan puasa. Jadi kalau orang fakih itu melihat mana yang paling maslahat untuk dirinya. Kalau dia merasa maslahat untuk dawamus shaum, dia akan dawamus shaum. Oh tidak, nanti kalau saya dawamus shaum bisa sakit, tidak dawamus shaum. Oh enggak bisa puasa, saya orangnya lemah. Puasa saya nanti sempat saya puasa, saya sakit. Puasa Ramadan aja udah minta ampun nih misalnya, udah lemah, loyo, letoy. Gimana? Ya jangan puasa, ya. Melihat mana yang aslah.
Fa idza fahimal makna, maka apabila telah memahami akan makna, wa tahaqqaqa haddahu, dan nyata oleh batasannya makna puasa, fi suluki tariqil akhirati, pada menempuh jalan akhirat, bi muraqabatil qalbi, dengan mengawasi hati. Muraqabah itu merasa diawasi, ya. Lam yakhfa alaihi, niscaya tidak samar atasnya orang, solahu qalbihi, akan baik hatinya orang. Wa dzalika, nah hal tersebut, la yujibu tartiban mustamiran, tak wajib ia puasa secara tertib. Tertib itu apa itu? Ya tertib, ya. Mustamiron, terus menerus. Jadi puasa yang bagus itu puasa apa? Tergantung pribadi masing-masing. Tidak bisa disamakan. Kawan saya puasa Nabi Daud, ya udahlah saya puasa Nabi Daud. Karena kalian puasa Nabi Daud, sakit kalian, karena kalian sakit tidak bisa belajar. Berarti lebih bagus kalian tidak puasa Daud daripada puasa Daud. Puasa Nabi Daud, nggak sanggup saat turun dikit, puasa setahun. Apalagi ya, puasa selusun dahri, nggak sanggup juga. Senin Kamis, nggak sanggup juga. Agak salah puasa berarti. Ya, kapan mood aja lah berarti. Jadi nggak bisa dipukul rata. Ya. Yang bagus itu bukan mustamir, bukan istimror, tergantung kondisi yang dipunya. Walidzalika, karena itu ruwiya, diriwayatkan, annahu, bahwa sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana yasumu, ialah ada ya Nabi berpuasa, ya Nabi, hatta yuqala, hingga dikatakan, la yuftiru, tidak berbuka ya Nabi. Wa yuftiru, dan berbuka ya Nabi, hatta yuqala, hingga dikatakan, la yasumu, tidak berpuasa ya Nabi. Wa yanamu, dan tidur ya Nabi, hatta yuqala la yaqumu, hingga dikatakan tidak berdiri, ada tidak qiyamul lail ya Nabi. Wa yaqumu, dan berdiri atau qiyamul lail ya Nabi, hatta yuqala la yanamu, hingga dikatakan ya Nabi, hingga dikatakan la yanamu, tidak tidur ya Nabi. Gitu. Artinya Nabi itu terkadang para sahabat melihat Nabi itu puasa terus. Ya, puasa sampai para sahabat mengatakan Nabi ini tidak pernah tidak puasa. Tapi dalam kondisi lain pernah sahabat lihat Nabi itu enggak berpuasa. Sampai para sahabat menyangka kok Nabi ini enggak pernah puasa sunnah. Sebaliknya, kasus lain itu juga Nabi itu pernah tidur terus. Ya mungkin karena sahabat nggak nengok, ya tidur. Sampai para sahabat menyangka Nabi itu tidak ada qiyamul lail. Sebaliknya Nabi pernah selalu qiyamul lail, sampai para sahabat menyangka Nabi tidak pernah tidur. Nah, coba kalian sekali gini, sekali lihat Yakub qiyamul lail terus, sampai kawan-kawan bilang, wah ini udah pernah tidur malam. Tapi seminggu lagi tidur terus, sampai kawan bilang, yo mati baju itu, yo tidak ada hidup sama sekali. Tapi gak mesti gitu ya, ini ada kondisi ya. Kayak sekarang misalnya kan, lelah, tadi siang kerja, main bola, baca Quran, belajar, sholat tarawih, letih. Kalau saya qiyamul lail ini nanti bisa kurang sehat, ya udah tidur. Tidur niatnya baik. Ya Allah, saya istirahat, saya tidur biar nanti bangun tengah malam dan sholat tahajud, bisa baca Quran, bisa beristighfar. Wa kana dzalika, dan ada hal tersebut, bihasabi ma yakashifu lahu binurin nubuwah, ialah dengan sekira-kira sesuatu yang tersikap, ya sesuatu bagi Nabi, binurin nubuwati, dengan cahaya kenabian, minal qiyami, dari qiyam, bihukukil awqati, dengan hak-hak waktu. Ya tentunya Nabi melakukan itu semua, baik qiyamul lail ataupun tidur, puasa ataupun tidak, itu berdasarkan nurin nubuwah. Ya, semua yang Nabi lakukan itu ada
perintah, ada apa ya? Ada pertimbangan nubuwah, ada cahaya kenabian di sana. Waqad kariha ba'dul ulama'i, dan sungguh memakruhkan oleh sebagian ulama ayyuwaliya, bahwa bermualah. Mualah itu apa? Berturut-turut, bahwa fiilnya apa berturut-turut itu? Menturut-turut, melakukan secara berturut-turut. Bahwa melakukan secara berturut-turut seseorang bainal iftari, antara tak puasa, aktsara min arba'ati ayyamin, lebih banyak dari 4 hari, takdiran bi yaumil idi, karena menyamakan dengan hari Id, wa ayyamit tasyriki, dan hari tasyrik. Ba'dul ulama mengatakan makruh hukumnya tak puasa 4 hari berturut-turut, disamakan dengan Id dan tasyrik. Idul Adha 1 hari, tasyrik 3 hari. Maka maksimal gak puasa itu 4 hari berturut-turut. Jangan sampai gak puasa 5 hari berturut-turut. Itu maksudnya. Puasa Kamis sajalah, Senin, Selasa, Rabu, Kamis puasa, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin puasa. Kalian puasa sebulan per tahun ya apa? Berarti kalian makruh ya, makruh. Wa dzakaru, dan menyebut mereka ba'dul ulama anna dzalika, bahwa hal itu yuqassil qalba, ialah dapat mengeraskan akan hati. Hati-hati. Gak puasa 5 hari berturut-turut bisa membuat hati keras, qaswatul qalbi. Wa yuwallidu rodi al-adati, dan dapat melahirkan ia tak puasa aktsar min arba'ati ayyam, akan jeleknya adat. Bisa membuat mempunyai adat, mempunyai perangai yang tak baik. Wa yaftahu abwab syahwat, dan dapat membuat zalik akan pintu-pintu syahwat, bisa membangkitkan syahwat yang tersembunyi. Jadi mulai sekarang, bukan mulai sekarang ya, sekarang nggak boleh, sekarang harus puasa setiap hari. Mulai Syawal jangan pernah kalian tak puasa 5 hari berturut-turut. Berarti minimal puasa sekali 4 hari sekali. Puasa Senin puasa, Selasa ndak, Rabu ndak, Kamis ndak, Jumat ndak, Sabtu puasa. Sabtu puasa, Minggu ndak, Senin ndak, Selasa, Rabu, Kamis puasa. Minimal ya. Biar hati itu tidak jadi keras. Kalau keras hati gak masuk nasihat, tak masuk hidayah Allah ya. Ngeri kalau hati keras itu ya. Apalagi udah hati keras, adatnya jelek, syahwatnya bermunculan. Oh, udahlah. Kalau setahun kemarin sebelum puasa, pernah kalian tidak puasa 5 hari berturut-turut? Nah ya, bukan pernah lagi Zan. Jalan ninja saya Zan. Jangan ya. Wala umri, dan demi umurku. Wali umri, huwa kadzalika, bermula itu, kadzalika ialah
Seperti itu, benar adanya itu maksudnya. Fi haqqi aktsaril khalqi, pada hak kebanyakan makhluk. Kata Imam Al-Ghazali, katanya, ya memang betul apa kata para ulama, mayoritas makhluk, mayoritas manusia, seandainya dia tidak berpuasa 5 hari berturut-turut, artinya atau lebih dari 4 hari, maka akan membuat hatinya keras, adatnya jelek, syahwatnya bermunculan. La siyama, terlebih mayyakulu fil yaumi wal lailati, orang yang makan ia orang pada satu hari satu malam, marrotaini 2 kali. Apalagi ada orang yang sehari semalam tuh makan sampai 2 kali katanya. 2 kali. Aduh. Gimana dengan orang yang gak puasa lebih dari 3-4 hari, makannya sehari semalam 4 kali? Oh, lebih dahsyat lagi ya. Ini 2 kali katanya. Ini salah atau kemudian apa? 3 kali apa 2 kali? Berarti 2 kali itu termasuk banyak tuh. Jadi sama maknanya, maksimal itu makan sehari semalam 2 kali aja lah, jangan lebih dari 2 kali. Nah, kira-kira selama setahun kemarin, siapa yang nggak termasuk dalam sini? Angkat tangan. Siapa yang nggak termasuk? Pertama, dia tak pernah tak puasa lebih dari 4 hari berturut-turut. Siapa? Angkat tangan. Siapa dari bulan Syawal kemarin sampai bulan Sya'ban itu dia tak pernah tak puasa 5 hari berturut-turut? Siapa? Yang kedua, siapa yang makannya tak pernah lebih dari 2 kali sehari? Apalagi makan 2 kali saya Zat. Satu pas istirahat, yang kedua pas malam, 2 kali. Pagi makan, enggak, hanya makan gorengan Zat. Hanya makan mie aja, kan tu nak makan. Hanya makan lontong aja. Itu makan belum Zat, makan tuh pakai nasi. Kalau lontong tuh tak makan. Itu orang Indonesia ya. Dia makan roti, dia makan belum lagi saja. Gimana ya? Makanya jangankan para sahabat ya, jangankan para tabi'in, niru ulama saja, ulama mutakhirin aja kayaknya udah susah kali dah. Apalagi niru para sahabat kita. Dalam masalah ibadah, jangan ya, tak akan bisa menyaingi. Dalam masalah makan aja lah. Tak usahlah niru Imam Nawawi, ya, makan sekali sehari, minum sekali sehari. Ikut ini aja lah, makan 2 kali sehari. Kalau di Jawa santri kami 2 kali biasanya. 1 jam 10, 1 sore atau malam. Kalau sore gak sempat malam, 2 kali. Dan di antara jarak itu tidak ada makan. Kalaupun ada paling ngembil sedikit. Ini kadang lebih banyak pula ngembilnya daripada banyak. Ngembilnya nasi mie 2 bungkus. Minum botol 1. Roti lagi. Saya nggak makan, saya nggak selera makan. Kenyangan, makan ini aja lah. Ini aja kenyang udah. Ya, coba tiru ya. Minimal salah satu dari 2 ini lah. Coba mulai besok usahakan jangan tak puasa 5 hari berturut-turut, atau kalian makan maksimal 2 kali sehari. Kira-kira makan maksimal 2 kali sehari itu bisa? Tapi bila jam'in ya, kemarin kata Imam Ghazali, apa gunanya kalian puasa tapi pas bukanya kalian kodo semuanya, kalian jamak semuanya, gak ada gunanya. Makan malam seperti makan malam biasa. Bisa kira-kira? Bisa? Berkomitmen? Janji?
bersumpah, ikrar. Ada alasan. Kan itu sunnah Hasan, yang wajib belajar Hasan. Kami ini kalau udah diskusi malam tuh lapar Hasan. Sebenarnya gak mau makan tapi gimana lagi, semangat diskusi itu berdebat, lapar perut. Kasihan saya, cacing saya kelaparan di dalam perut Hasan. Makanya kami ke operasi makan dikit. Kok bisa ya? La siyama may ya'kul fil yaumi wal lailah marrataini. Nyindir kali Imam Ghazali ini ya. Imam Ghazali berarti berapa kali sehari makan? Saat kata dokter makan tuh 3 kali sehari. Kalau prinsip Islam gimana makan? Makan sebelum kenyang. Makan sebelum berapa? Berarti gimana itu? Itu ngemil terus namanya itu. Saya nggak lapar, makan. Oh, nggak kenyang? Enggak, makan ketika lapar. Berhenti sebelum kenyang, bukan makan sebelum lapar ya. Udah lapar baru makan. Sebelum kenyang berhenti. Bahkan ada ulama makan ketika dia sudah merasa nikmat makan langsung berhenti dia. Oh enak lah, langsung berhenti. Ini bukan karena lillah lagi saya makan, karena nafsu berhenti. Kalian gimana? Makin keringin tambah. Tengok sambal kan. Jadi seberapa nasi itu, banyak nasi tergantung sambalnya. Kalau sambalnya lama kok. Kalau lama gitu ya. Jadi ketika dia makan sudah merasa nikmat, artinya dia makan itu ya karena merasakan nafsu, karena enaknya itu langsung berhenti. Udah, jadi bukan karena Allah. Kau coba kalau gitu. Enak, astagfirullah. Daripada mubazir bukan aja lah. Fahada, maka bermula ini ma'aradna zikrahu, sesuatu yang ingin kami akan menyebutnya sesuatu. Min tartibis shaumi, dari tertib puasa al-mutatawwi fihi, yang disunnahkan. Ini maksud dari tertibus shaum. Kan kemarin kan ada apa temanya kemarin itu? Fit tatawwu bisyam wa tartibil aurat. Tertib aurat itu bukan baca-baca ya, bukan baca ini. Tidak, tertibus shaum ini apa? Membuat jadwal puasa, membuat auratnya itu puasa. Jadi dia membuat saya puasa Senin Kamis, itu sudah tertibnya itu. Wallahu a'lam bishawab. Tamma kitab asraris shaumi wa muhimmatihi, tamat oleh kitab Asrarus Shaum dan wa muhimmatihi, wa huwa, dan bermula ianya kitab Asrarus Shaum wa muhimmatihi, al-kitabus sadisu, ialah kitab yang ke-6, min rubu'il ibadati, dari seperempat ibadah, min kutubi ihya'i ulumiddini, dari kitab-kitab ihya' ulumiddin. Wallahu ta'ala mahmudun masykurun. Wa sallallahu ala khairi khalqi sayyidina Muhammadin wa alihi tayyibin at-tahirin wa sahbihi ajma'in. Yatluhu kitab asraril haji, yatluhu kitab asraril haji wa ummati, mengiringi akannya kitab asraris shaum akan kitab asrarul haji wa muhimmatihi. Alhamdulillah, akhirnya tamat kitab Asrarus Shaum yang diambil dari kitab Ihya Ulumuddin. Semoga apa yang kita pelajari dapat kita amalkan, menjadi ilmu yang manfaat bagi kita. Paling tidak berusaha puasanya kita menjadi shaumul khusus,
kalaupun tidak bisa mencapai shaumul khusus, paling tidak jangan sampai kita termasuk orang yang berpuasa shaumul umum ya. Rugi, amat rugi kalau kita berusaha sebisanya. Ada 6. Masih ingat enggak shaumul khusus? Pertama, Abdul Basar. Kedua, menahan telinga pendengaran. Ketiga, shaumul lisan. Keempat, jawarih yang lain, kaki, tangan. Kelima, taklilil akli atau jangan memperbanyak makan. Keenam, setiap ibadah, setiap selesai puasa munculkan rasa raja wal khauf. 6 ringan ya. Semoga di sisa bulan Ramadan tahun ini kita mampu naik ke shaumul khusus. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan wa fi ni'amahu ka fi mazidah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad salatan tunjina bi jamil ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa turhina biha min jami'is sayiat wa tarfa'una biha 'indaka 'ala darajat wa tuballighuna bil salawat wa jamil khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hudal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hudal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hudal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghna bil 'ilmi wa zayyinna bil hilmi wa qina bit taqwa wa jamilna bil 'afiyah. Allahumma aghna bil 'ilmi wa zayyinna bil hilmi wa qina bit taqwa wa jamilna bil 'afiyah. Allahumma تجملنا بالعافية. ربنا انفعنا بما علمتنا وعلمنا الذي ينفعنا. ربنا انفعنا بما علمتنا وعلمنا الذي ينفعنا. ربنا انفعنا بما علمتنا وعلمنا الذي ينفعنا. ربنا فكهنا وفك أهلنا وقرابتي لنا في ديننا. ربنا فكهنا وفك أهلنا وقرابتي لنا في ديننا. ربنا فكهنا وفك أهلنا وقرابتي لنا في ديننا. اللهم اجعلنا من العلماء الراشدين وجعلنا من العلماء العاملين وجعلنا من العلماء المتقين. ربنا تقبل دعانا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا بسر أسرار الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.